Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Yesaya pasal yang ke-64. Kalau saudara ingat pembelajaran kita di pasal 63 dari kitab Yesaya, bagaimana Tuhan membalas kejahatan para musuh-musuh Israel. Lalu Israel sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran mereka. Maka Tuhan memberikan jawaban atas pertobatan bangsa Israel, permohonan, pengakuan dosa mereka. Dengan cara apa? Mereka dipulihkan. Nah, pasal 64 ini masih melanjutkan bagaimana doa pengakuan dan permohonan Israel ini dijabarkan. Nah, kisahnya seperti apa? Nilai-nilai apa yang dapat kita petik dari pembelajaran kita hari ini? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita puji Dia sebagai Allah yang baik. Satu-satunya Tuhan yang wajib kita agungkan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya di dalam hadirat, Hanya dalam hadiratmu Yesus Tuhan. syukur bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Amin, amin, amin. Kami tahu bahwa dunia ini semakin hari semakin penuh dengan kekelaman, goncangannya semakin kuat. Tapi kami percaya, kami tinggal di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena di dalamnya ada kasih Tuhan,
Di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Di dalamnya ada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya pujian kami, sorak-sorai kami, nyanyian pengagungan ini hanya kami tujukan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Bersabdalah, apa yang kami baca, ini akan kami mengerti lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan isi hati Tuhan untuk dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari pasal 64 dari kitab Yesaya, Alkitab kita Perjanjian Lama, halaman sekitar 808. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalipun seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Saudara, ini adalah ungkapan bagaimana bangsa Israel mulai sadar. Kalau dulu mereka mengandalkan ilah-ilah lain. Kalau dulu mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti bangsa-bangsa yang fasik. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian yang abadi dengan Tuhan. Maka Allah menghukum mereka. Dan mereka sangat menderita. Di tengah penderitaan itu mereka ingat, oh ternyata Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Kita sudah sedemikian berdosa di hadapannya. Kita sudah sedemikian menyakiti hati Tuhan. Dan ketika mereka dalam penderitaan itu mereka sadar, mereka kembali kepada Allah. Diungkapkan dalam sebuah doa, pengakuan, dan permohonan yang indah kepada Tuhan ini. Israel sadar. Mereka punya Tuhan yang dahsyat. Mereka punya Tuhan yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka punya Tuhan yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun juga. Maka mereka datang kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang kita baca ini saudara, ini ungkapan hati bangsa Israel. Supaya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Di ayat 1-4 ini kita temukan begini. Allah mengoyakkan langit dan Tuhan turun. Sebagai umat Allah
Yesaya memohon dengan sangat kepada Tuhan. Untuk apa? Turun tangan. Di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Yaitu apa, saudara? Mengalahkan musuh-musuhnya dan menyelamatkan semua orang yang berseru kepadanya. Yesaya memberikan sebuah pemaparan. Tuhan, koyakkan langit dan turunlah. Perbuatanmu yang gagah perkasa itu, supaya musuh-musuh kami terkalahkan, nyatakanlah ya Tuhan. Dan supaya orang yang berharap kepadamu mendapatkan keselamatan, karena mereka berseru-seru kepada Engkau dan percaya hanya kepada namamu. Nah, saudara, sebagai umat perjanjian Allah di perjanjian baru ini, kita harus memiliki hati seperti Yesaya. Apa itu? Mendoakan supaya Allah menggenapi janji-janjinya untuk bertindak. Apa itu? Menyelamatkan umat manusia dari cengkeraman iblis, dari penindasan kuasa kegelapan. Manusia menjadi milik iblis karena mereka memilih untuk mengikuti tawaran si jahat itu. Tapi ketika mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka datang kepada Tuhan. Seperti Nabi Yesaya, mohon kasih karunia. Tuhan, koyakkan langit dan turunlah. Selamatkanlah umatmu. Itulah doa Nabi Yesaya. Dan ini menjadi doa kita semuanya. Supaya apa? Semua umat manusia mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Latar belakang Yesaya 64 ini adalah ketika penduduk Yehuda menadahkan ke langit dan memohon belas kasihan Tuhan. Maka mereka berharap, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jawaban atas kami. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pemulihnya kami. Tuhan, satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami dari penderitaan hanya Engkau. Dan ketika Yehuda datang kepada Tuhan, orang-orang Israel datang kepada Tuhan, maka saudara, ada dua hal yang dapat kita dapatkan dari hal ini. Yang pertama begini, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ketidaklayakan Israel itu disingkapkan, disadari oleh umat Allah. Jadi dalam hal ini, kekuasaan Allah ketika dinyatakan, maka umat Tuhan harus sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa bertindak apa-apa tanpa Tuhan. Di hadapan Tuhan yang kudus, maha agung, suci dan mulia itu, manusia itu seperti kain kotor. Karena keberdosaan mereka, karena pelanggaran mereka, karena dosa keturunan yang kita terima dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu. Maka di hadapan Tuhan manusia itu sebenarnya kain kotor semuanya. Sebab di dalam kemurkaan Tuhan, manusia melakukan apa yang jahat, maka mereka dihukum Tuhan. Mereka mendapatkan didikan yang keras dari Tuhan. Dengan cara apa? Ya, seperti bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Demikianlah ketika kita membelakangi Tuhan, maka kita juga diserahkan kepada iblis. Untuk apa? Dihajar. Untuk apa? Dididik. Untuk apa? Diberikan pelajaran yang keras. Tujuannya cuma satu. Supaya dengan pelajaran, dengan hukuman ini, mereka sadar bahwa Tuhan yang berkuasa. Dan yang kedua, supaya bangsa Israel, saudara dan saya juga sebagai umat pilihan, sadar bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 15-19 saudara. Ya, kalau kita melihat di pasal yang ke-63 itu. Pasal yang kemarin kita belajar. Kita menyaksikan. Israel memohon agar Tuhan bertindak. Karena hanya Tuhan sendirilah yang mengenal dan mengasihi mereka. Dengan cara apa? Menghukum para musuh-musuh Israel. Israel sadar bahwa tidak ada gunanya bermegah ya dalam status sosial dan kesukuan atau menjalani hidup dengan cara pikirannya sendiri. Israel tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Israel tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri.
Israel tidak mampu melawan para musuh dengan kekuatannya sendiri. Maka mau tidak mau mereka sadar sekarang mengandalkan Tuhan. Kalau saya bahasakan secara sederhana begini. Bahasa sederhananya begini. Tuhan, kami gak sanggup lagi untuk melawan para musuh kami. Tuhan, kami gak mampu untuk memulihkan keadaan kami. Ketika kami dibuang oleh Tuhan, ditindas di Babel, kami sangat menderita. Kami gak bisa melawan. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya penolong kami. Itu rintihan. Itu keluh kesah bangsa Israel kepada Allah. Dan salah satu sifat Allah, saudara. Dia senang sekali mendengar umat pilihannya itu mulai mengandalkan dia sepenuhnya. Seperti Israel yang tidak berkuasa keluar dari cengkraman Babel. Kalau tidak oleh kuasa Allah. Israel sadar hanya tangan Tuhanlah yang sanggup melepaskan mereka dari penderitaan. Hanya perbuatan Tuhanlah yang sanggup melepaskan mereka dari para musuh yang mencengkeram mereka. Kalau pasal-pasal kemarin kita belajar bagaimana Tuhan menghukum Edom. Allah juga menghukum Babel, menghukum Mesir. Semuanya karena kekuatan Tuhan, bukan karena kelebihan dan kemampuan bangsa Israel. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau sehebat apapun, ya. Kita mungkin memiliki keunggulan-keunggulan dari manusia lain. Kita mungkin punya gelar, ya, punya kemampuan, kesanggupan, keterampilan yang luar biasa. Tetapi kita harus akui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Israel menjadi contoh buat kita semuanya. Kalau engkau pengen dipulihkan, kalau engkau pengen diberkati Tuhan, kalau engkau pengen diangkat kembali jadi anaknya, satu-satunya cara akui bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang menolong, memimpin, menunjukkan jalan-jalan buat kita semuanya. Keberhasilan kita adalah karena Tuhan. Kemampuan kita adalah karena kekuatan Tuhan. Kesanggupan kita karena kasih Tuhan yang diberikan buat kita semuanya. Tuhan mau anak-anaknya memiliki sifat yang seperti itu. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya, Tuhan itu bukan hanya menunjuk kepada bangsa Israel supaya lakukan hal seperti itu. Tapi supaya lewat pertobatan Israel, lewat pemulihan Israel, bangsa-bangsa lain itu percaya kepada Allah Israel itu. Jadi dalam hal ini, saudara, kalau Tuhan memulihkan kita, kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan melayakkan kita, memberikan kehormatan, kemuliaannya pada kita, supaya kita menjadi duta-dutanya Tuhan, contoh buat bangsa lain, supaya mereka juga menyembah Tuhan. Berkat dicurahkan bukan untuk kepentingan kita saja. Pemulihan diadakan bukan demi kita saja, tapi selain untuk kemuliaan Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Mengapa Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Dengan cara yang ajaib. Supaya orang Mesir tahu Tuhan Israel itu Tuhan yang hidup. Supaya Mesir bertobat, menyembah Allah Israel. Mengapa Allah membebaskan mereka dari cengkeraman para musuh ketika mereka di padang gurun? Bagaimana para musuh sedang menanti mereka untuk menelan mereka hidup-hidup. Tapi Tuhan melindungi. Tuhan memberkati sepanjang perjalanan di padang gurun. Supaya Israel tahu Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah yang melepaskan mereka dari Mesir adalah Allah yang melihara mereka di padang gurun. Mengapa Allah memasukkan generasi kedua Israel yang masuk ke tanah perjanjian dengan melewati sungai Yordan dan tembok Yeriko yang sulit ditembus? Tetapi oleh kuat kuasa Allah, Yosua bersama dengan orang Israel mampu menyeberang sungai Yordan, mampu membuat tembok Yeriko runtuh dan kota Yeriko direbut, supaya mereka berjalan dalam kemenangan masuk ke tanah perjanjian. Tujuannya apa? Selain nama Allah dimuliakan, Israel menerima berkat,
bangsa-bangsa lain tahu Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Mengapa Allah lewat Yesus Kristus mau mati buat saudara dan saya? Supaya kita menerima pengampunan dan berkat keselamatan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga bangsa-bangsa lain tahu Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Berkuasa atas segala-galanya. Mengapa Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya buat kita? Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang mengalami buntu jalan, Tuhan bukakan jalan. Yang terikat dibebaskan. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Selain nama Tuhan dipermuliakan, kita menerima berkat kemuliaan supaya bangsa-bangsa lain tahu hanya Allah kita dalam Yesus Kristus yang mampu membuat mujizat semuanya. Mengapa Tuhan Yesus menjanjikan kita untuk dijemput kembali? Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kita menikmati berkat keselamatan. Dan bangsa-bangsa lain tahu bahwa kehidupan kekal hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Itulah tujuan mengapa Tuhan membela Israel. Tuhan membela kita semua sebagai umat pilihan. Tuhan mendengarkan doa-doa umatnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita menerima berkat kemuliaan. Dan bangsa-bangsa lain tahu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Wow. Luar biasa, saudara. Kalau kita pelajari secara mendalam. Sampai nanti di pasal-pasal terakhir di kitab Yesaya. Semua nubuatan, rencana Allah digenapi. Digenapi. Saya tekankan sekali lagi, saudara. Pasal 64 ini. Ini menunjukkan pemahaman yang makin jernih. Iman kita. Tentang siapa Tuhan. Dan mengapa umat Tuhan memohon agar Tuhan bertindak. Di tengah kondisi mereka yang makin terhimpit dan terjepit. Menghadapi bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa fasik yang siap menelan mereka. Allah akan menghancurkan mereka. Menghancurkan para musuh Israel itu. Supaya bangsa Israel, pilihan Allah itu dipulihkan Tuhan. Mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Nah, yang diperlukan, saudara, adalah iman kita kepada semua janji Allah ini. Kalau Tuhan melakukan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Khususnya kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Dipulihkan Tuhan. Ini pembelajaran kita. Tuhan sama seperti dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kepada umat perjanjian. Umat milik kepunyaan Allah. Tuhan mau anak-anaknya mengenal akan karakter Tuhan. Mengenal rencana Tuhan. Mengenal pemikiran Tuhan. Supaya apa? Yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita semuanya. Kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penebus. Kita harus memahami dengan sepaham-pahamnya. Mengerti dengan sungguh. Kenal kepada Tuhan yang benar. Ya. Seharusnya kita tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi karena kebaikannya, karena kasih setianya, kemurahannya, belas kasihannya. Maka Bapa membuka pintu rahmatnya buat anak-anaknya. Sebab apa? Sebab nanti Tuhan minta orang Israel sadar bahwa mereka adalah umat buatan tangan Allah sendiri. Coba, saudara baca di ayat yang ke-8. Ayat 8 ya, saya bacakan. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Tujuan supaya bangsa Israel bertobat itu mengingat kembali, mengenal kembali bahwa Tuhan adalah Bapanya. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini penting, saudara. Dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang membentuk kita, bahwa Tuhanlah Bapa dan Tuhan kita, maka kita sadar di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar Sang Pencipta hidup kita tidak mampu melakukan apapun juga. Di luar Allah, kita tidak mampu bertindak apa-apa. Ini tujuan Yesaya menuliskan di pasal yang ke-64 ini. Dengan begitu saudara, kalau kita sadar akan keberadaan kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang memiliki kelayakan, kemampuan atas pribadi kita sendiri. Sebab kita sudah mengakui Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Hanya karena kebaikan Tuhan, maka kita bisa datang kepadanya dan mengajukan permohonan. Hanya karena Tuhan baik kepada kita, maka musuh-musuh kita dikalahkan. Hanya karena belas kasihan Tuhan, maka kita dipulihkan. Dikembalikan derajat kita sebagai anak-anak Allah. Hanya karena kasih setia Tuhan, maka kita mampu memanggil Dia Bapa. Bapa. Ini yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Maka bersyukurlah kita sebagai umat pilihan Tuhan. Umat perjanjian Allah. Hanya anak yang akan mewarisi semua milik Bapaknya. Hanya anak yang diizinkan untuk apa? Tinggal bersama dengan Bapaknya. Seperti doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Bapa, aku rindu. Di mana aku dan engkau berada, mereka pun berada. Sekali lagi saudara tidak akan pernah temukan kalimat ini selain dalam firman Allah. Yang kepadanya kita harus percayai. Kita harus bersyukur. Allah bukan hanya Tuhan yang pengen disembah saja. Allah bukan hanya ilah yang pengen diagungkan saja. Tapi Tuhan mau berbagi kemuliaan kepada kita. Coba saudara cari agama apa yang Allahnya, ilahnya, dewa-dewinya mau berbagi kemuliaan dengan umat yang menyembah. Gak ada. Hanya kita di dalam Kristus. Tuhanlah yang mau berbagi kemuliaan dengan umat kekasih-kasihnya. Oleh sebab itu, jangan pernah tukar iman kita dengan yang lain. Jangan tukar dengan kemewahan. Jangan tukar dengan kekayaan dunia. Jangan tukar dengan kedudukan. Jangan tukar dengan ketenaran sekalipun. Dalam keadaan apapun kita mengakui sekali Yesus, tetap Yesus. Dan itulah Yesaya 64. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu sekarang bahwa di tengah ketidakberdayaan kami membuka pintu hati kami, membuka hati kami untuk mengenal kembali Engkau, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki keputusan untuk mengatur seluruh jalannya dunia ini. Kami sadar kami ini buatan tangan Allah. Kami tanah liat, Engkau sang penjunan, membentuk kami menjadi bejana yang indah. Dan kami tahu, kalau kami keluar dari rencana Tuhan, keluar dari rancangan Tuhan, maka kebinasaanlah yang akan menjadi bagian kami. Tapi kami bersyukur lewat Tuhan Yesus yang harusnya kami binasa, kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus yang harus kami dimurkai Tuhan, maka kami mendapatkan kasih dan belas kasihannya. Kami rindu juga supaya Kau genapi semua yang Kau janjikan. Termasuk bagaimana Tuhan merancangkan kami untuk masuk dalam kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Supaya dimanapun Engkau berada, kami pun berada. Hanya di dalam Kristus kami temukan janji yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, kami deklarasikan dengan sungguh-sungguh bahwa kami tetap akan percaya kepada Yesus dalam keadaan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.